Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya? Baik. Semangat nggak? Udah lesu? Belum. Kita udah lesu. Oke, kita peragangan dikit dulu. Perhatikan saya ya, perhatikan kakak di depan. Iya, Pak. Aku bersemangat. Oke. Ya. 1, 2, 3. Aku Oke. Saya ingin mengecek hadiran dulu. Alhamdulillah tadi beberapa wali murid telah menghubungi saya untuk beberapa yang tidak masuk hari ini. Jadi kita di sini hanya ada berapa? 13. Oke. Minggu kemarin sudah belajar sama saya tentang jurnal. Nah, sekarang kita pindah lagi ke pencatatan persediaannya, yaitu periodik dan Nah, saya ada pertanyaan sedikit. Anggap ada dua tokoh, tetapi dua tokoh ini punya dua pendekatan berbeda, sehingga tokoh kedua harus pengecekan fisik terlebih dahulu. Nah, artinya berarti di sini kita bisa melihat ada dua pencatatan, yaitu periodik dan Nah, ini pertanyaannya kalian simpan dengan baik. Kita pasti akhir pembelajaran kita akan kilas balik. Oke. Mau baca? Mau disimpan dulu? Iya, benar. Oke. Nah, kita di sini nggak hanya duduk mendengarkan dan melihat, tetapi kita di sini Bapak ingin kalian pertama dapat menyebutkan pengertian metode periodik dan perpetual. Yang kedua dapat menjelaskan perbedaan perpetual dan periodik, dan ketiga dapat menerapkan perpetual dan periodik ke dalam catatan transaksi. Nah, oke, mungkin teman-teman masih ada yang bingung tentang persediaan. Semisal kalian lagi jalan ke toko swalayan, pernah nggak sih ngeliat truk yang lagi masuk ke dalam? Naruh barang. Nah, pada saat itu juga barang itu akan dijual kembali. Berarti persediaan kalian persadaran merupakan barang yang dibeli. Nah, seperti itu. Oke, kita bisa langsung masuk ke materinya, topiknya. Nah, sekarang. Oke, udah kelihatan? Ya. Wah, agak cerita gitu. Nah, oke, kita satu visualkan. Oke, perhatikan lagi. Mungkin nggak apa-apa ya kalau itu yang kerap sedih, karena kita di sini akan memvisualisasikan di dalam pikiran kita. Oke. Periodik itu kalian bayangkan seperti sungai tanpa hambatan. Dari titik awal dan titik akhir tanpa hambatan. Nah, pada saat itu juga itu sangat lancar. Periodik ini hanya memfokuskan titik awal dan titik akhir. Nah, itu yang akan kalian visualisasikan. Jadi tengahnya baik. Betul, maka tengahnya tidak ada apa-apa. Nah, jika kita terapkan ke dalam prinsip akuntansi, periodik ini mencatat di awal dan di akhir. Ini namanya periodik. Nah, artinya prinsip utama dari periodik ini yaitu pencatatan di akhir. Setiap persediaan dari yang bertambah, berkurang itu tidak masuk ke dalam akun persediaan, karena mereka langsung mencatat ke dalam akhir periode. Oke. Akun yang digunakan apa aja berarti? Persediaan. Karena nggak masuk persediaan berarti nggak masuk akun Pembelian. Nah, semua akun pembelian tetap masuk ke pembelian dalam periodik, nggak berubah. Oke. Ada apa aja selain pembelian? Kas dan utang itu termasuk semua pencatatan ada. Oke, ada pembelian, ada rekor nggak? Rekor dan pembelian. Dan yang terakhir ada apa nih? Oke, beban angkut pembelian.
Nah, semua ini masih sama akunnya, masih karena kita nggak pakai akun persediaan. Nah, pada nanti karena dengan jurnalnya tadi tetap sama pembelian dengan pembelian, rekor potong dengan sama dan terakhir bukan juga tetap sama. Nah, sekarang kita pindah ke perpetual, kita visualisasikan kembali. Nah, sekarang sungainya ada hambatan. Setiap kilometer ada batu besar di tengah-tengahnya. Nah, itu perpetual. Yang artinya sekarang perpetual itu mencatat di tiap saat atau di tiap titik. Nah, ketika kita mengaplikasikan ke dalam prinsip akuntansi, maka akun persediaan dagang kita gunakan dan kita catat. Nah, sekarang akun pembelian ini kita ubah ke dalam persediaan. Udah nemu perbedaannya? Udah. Nah, artinya ketika kami menggunakan metode perpetual, sekarang kita pakai akun persediaan. Untuk kas dan utang apakah tetap sama? Iya, sama. Tetap sama. Oke, selain itu ada tambahan. Karena persediaan menggunakan konsep, karena perpetual menggunakan konsep persediaan, dia menggunakan akun HPP pada persediaan ketika penjualan. Sedangkan kalau periodik dia menggunakan HPP dan persediaan, dia langsung mencatat penjualan saja. Benar? Ya. Oke. Jadi perbedaan utama dari kedua metode pendekatan ini, yang pertama tadi kalau periodik mencatat di akhir Periode perpetual di setiap transaksi. Nah, kedua ini memiliki pengaruh ke dalam informasi stoknya. Kalau periodik apakah harus diketahui? Karena harus menghitung HPP-nya. Oke. Nah, lalu kan HPP perlu masih ingat rumus HPP? Pembelian awal, Persediaan dagang awal ditambah pembelian bersih dikurang persediaan akhir. Persediaan akhir. Nah, oke. Masuk nggak konsep HPP ke dalam periodik? Masuk nggak? Ini persediaan awal dan ini persediaan akhir. Nah, selama masa ini terjadi pembelian. Berarti konsepnya udah masuk, udah bisa divisualisasikan. Oke. Nah, dalam periodik ini biasanya digunakan oleh usaha dagang yang hanya menjual satu atau dua barang. Contohnya apa? HP itu menjual satu jenis barang nggak? HP doang. Kalau mobil, jadi gampang untuk menghitung HPP ini. Sedangkan kalau perpetual itu lebih susah dihitung, makanya dia membutuhkan perpetual yang langsung mengetahui HPP-nya. Jadi dari tiga materi sudah menangkap. Oke, kita ulang. Periodik berarti ada hambatan apa enggak? Perpetual ada hambatan. Artinya kalau perpetual langsung mengetahui HPP dan informasi persediaan. Oke, kalau periodik tadi harus hitung dulu dan ada di akhir periode. Oke, sekarang kita masuk ke LKPD-nya. Nah, di sini ada di kasus, tapi kalian ingat, kalian tidak usah menuliskan nominalnya. Oke, saya sebutkan. Di 1 Agustus terjadi pembelian barang dagang. Ketika periodik berarti dia mencatat dengan akun pembelian. Sedangkan pada perpetual mencatat dengan akun persediaan. Betul? Oke. Tanggal 3 Agustus terjadi transaksi menjual. Apakah tetap sama? Di periodik Berarti sama, kali perpetual ditambahin HPP persediaan. Nah, tanggal 4 Agustus terjadi lagi pembelian. Sama nggak akunnya? Pembelian pada perpetual juga berbeda, yaitu persediaan pada. Oke, nah yang terakhir tanggal 5 Agustus terjadi
pembayaran untuk transaksi tanggal 4. Nah, tadi kan kalau periodik kita ngebayar masih ada diskon pakai akun potongan pengganda di debit atau kredit. Kita membayar utang di dari kredit. Oke, betul di kredit. Kan? Iya. Kita membayar utang berarti utangnya berkurang di debit. Oke, kalau ini periode kita pakai akun potongan pembelian. Nggak apa-apa, kita masih sama-sama belajar. Oke, karena kita membayar maka uang kita berkurang. Oke, berkurang. Nah, utang dagang pada kas dan potongan pembelian. Nah, ketika perpetuan maka yang diubah apa nih? Kalau perpetuan diubah apanya? Apa yang diubah? Potongan Pembelian. Nah, jadi gampang kan mengingatnya? Oke, kita ingat lagi. Kalau periode itu pembelian, maka di perpetual adalah persediaan. Jadi semua transaksi pembelian masuk ke persediaan. Iya. Oke, kalau penjualan berubah nggak kira-kira? Berubah nggak penjualan? Enggak, tapi ditambahin HPP ada persediaan. Ya, seperti itu. Oke. Nah, Bapak sekarang ingin kalian membentuk kelompok maksimal 4 orang. 5 dong. Ya, bisa 5. Kasih di belakang itu orang. Ini 4, ini 3 orang, 3 orang. Berarti ada 4 kelompok. Boleh kita membentuk belakang. Oke, ini kelompok 1. Belakangnya kelompok 2. Ini Raffi kelompok 3 dan yang paling depan kelompok 4. Nah, jadi games ini nanti kalian akan memilih angka. Kalian perlu hati-hati karena ada semua angka berisi pertanyaan atau berisi poin, tapi bisa berisi jebakan. Iya betul, bisa aja mengurangi poin kalian. Ya Allah. Ayo, kita semangat. Tadi makanya kita berikan dari awal. Nanti saya akan beri per kelompok dari 1 sampai 4 untuk memilih angka di depan. Nanti ketika muncul pertanyaan, kelompok tersebut yang maju. Berarti kita yang pilih pertanyaan kita juga yang jawab. Iya. Yang bisa Oke. Kenapa? Tim 1 ingin memilih nomor berapa? Tim 1. Satu aja lah. Satu. Satu ya. Ya. Tim 2. Silakan. 6. Ya, kita mau menjawab. Apakah perlu menghitung HPP pada sistem periodik? Perlu. Ini yang berapa? Ayo yang berapa di 3? 4. Atas kerja pertama langsung. Apa jawabannya? Perpetual. Abu kan. Oke, betul. Nomor 4. Tim 4. 7. Kita 2 aja deh, nggak mungkin gue. Ya. Nomor lagi. 2. Nah, apa namanya jam berberas perpetual? Ayo, berubah. Iya. Ayo jadi jawab. Dan juara. Tim berapa? Oh iya kan Jadi yang pertama dan yang kedua. Maaf ya guys. Ayo 1, 2. Saya nggak tahu bisa ya Pak. Oke. Berkali. Betul. Tim 4 yang 3. Ya betul benar. Iya. Bayar udah ketika ada yang di belakang. Aduh, Jadi ini apa? Jadi kita apa? Ayo 1, 2.
Tiga. Tadi persediaan ya, salah ya. Oke, kasih ya, empat. Satu. Oke. Alhamdulillah. Jadi. Ini sudah di akhir pembelajaran, kalian ingin istirahat. Mau. Iya, berikan kesempatan istirahat. Saya untuk pembelajaran hari ini, semoga pembelajaran ini bisa kalian ikut dengan baik dan walaupun proses sedikit itu tidak apa-apa, yang penting kita sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.